Demonstrasi kontekstual Modul 1.3 Visi Guru Penggerak Model Manajemen Perubahan Inquiry Apresiatif Bagja oleh Sri Wahyuni, calon guru penggerak Angkatan 10 SMA Negeri 2 Cilacap. Visi Guru Penggerak: terwujudnya murid yang berakhlak mulia, unggul, dan berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila. Metode ATAP. Di sini terdiri dari aset, tantangan, aksi, perubahan. Yang pertama, aset. Aset adalah hal-hal yang dapat mendukung tercapainya prakarsa perubahan yang memiliki hal positif atau potensi yang dapat diberdayakan sebagai kondisi awal untuk memulai suatu perubahan. Contoh aset adalah lingkungan sekolah yang bersih, nyaman, dan sejuk, prasarana yang memadai di sekolah, guru yang memiliki semangat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, dukungan dari kepala sekolah, komite, dan masyarakat. Yang kedua adalah tantangan. Tantangan merupakan hal yang dapat menghambat tercapainya prakarsa perubahan. Contoh dari tantangan adalah pengolahan sampah yang belum baik, kurangnya motivasi belajar siswa, penggunaan teknologi yang belum optimal dalam pembelajaran. Ketiga adalah aksi. Aksi merupakan tindakan yang akan diambil untuk menyelesaikan tantangan sehingga mencapai perubahan yang diinginkan. Contoh dari aksi adalah melakukan kerjasama dengan pihak terkait pengelolaan sampah untuk menciptakan suasana pembelajaran yang nyaman, melakukan pelatihan tentang peningkatan motivasi belajar siswa, melakukan in-house training terkait program pembelajaran berbasis teknologi. Keempat adalah perubahan. Perubahan merupakan sebuah hasil yang diharapkan dari prakarsa perubahan. Contoh perubahan adalah murid termotivasi dalam belajar karena suasana pembelajaran yang menyenangkan dan meningkatnya sikap peduli terhadap lingkungan. Prakarsa perubahan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan mewujudkan murid yang peduli terhadap lingkungan sekolah. Kemudian, di sini ada Bagja. Bagja itu terdiri dari B. Buat pertanyaan utama, A. Ambil pelajaran, G. Gali mimpi, C. Jabarkan rencana, dan A. adalah aktur eksekusi. Yang pertama, buat pertanyaan utama. Pertanyaannya di sini adalah, yang pertama, bagaimana cara membuat pembelajaran menyenangkan? 2. Kompetensi apa yang harus dimiliki untuk mendukung pelaksanaan program peduli terhadap lingkungan sekolah dan pembelajaran yang menyenangkan? Ketiga, apa yang harus dilakukan supaya murid peduli terhadap lingkungan sekolah? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan adalah 1. Mencari referensi model pembelajaran yang menyenangkan. 2. Mengadakan survei tingkat kepedulian murid terhadap lingkungan sekolah. 3. Merefleksikan diri, kompetensi apa yang telah dimiliki untuk mendukung terlaksananya program peduli terhadap lingkungan sekolah. 4. Membaca literatur dan mengajak kepala sekolah, guru, dan murid bertukar pikiran mengenai kegiatan-kegiatan yang dapat menumbuhkan sikap peduli terhadap lingkungan sekolah dan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. A. Ambil pelajaran. Pertanyaannya adalah 1. Adakah sekolah lain yang sudah mempunyai pengalaman membiasakan muridnya peduli terhadap lingkungan sekolah? Yang kedua, apa manfaat peduli terhadap lingkungan sekolah bagi murid?
Yang ketiga, kegiatan apa yang akan dilakukan untuk menumbuhkan sikap peduli terhadap lingkungan sekolah? Keempat, bagaimana sekolah mengelola kegiatan pembelajaran yang menyenangkan dan dapat meningkatkan kepedulian murid terhadap lingkungan sekolah. Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan adalah 1. Mencari profil sekolah lain yang telah berhasil melaksanakan program peduli terhadap lingkungan sekolah. Yang kedua, memberikan motivasi kepada murid tentang pentingnya sikap peduli terhadap lingkungan sekolah. Ketiga, berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk menciptakan kegiatan yang dapat menumbuhkan dan meningkatkan kepedulian murid terhadap lingkungan sekolah secara berkesinambungan. Keempat, mencari contoh nyata bagaimana kegiatan pembelajaran yang menyenangkan mampu meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan sekolah. Gali mimpi. Pertanyaannya adalah 1. Apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang akan terjadi jika pembelajaran yang menyenangkan dapat meningkatkan sikap peduli terhadap lingkungan sekolah telah tumbuh dengan baik? Yang kedua, apa sumber daya yang sekolah akan disediakan untuk mempertahankan pembelajaran yang menyenangkan dan sikap peduli terhadap lingkungan sekolah? Yang ketiga, apa saja hal baru yang dapat murid lakukan setelah mampu meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan sekolah? Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan diantaranya 1. Membuat catatan tentang pembelajaran yang menyenangkan dan dapat meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan sekolah telah berjalan dengan baik. Kedua, membuat deskripsi sumber daya sekolah yang dapat meningkatkan pembelajaran yang menyenangkan dan kepedulian terhadap lingkungan sekolah. 3. Menjabarkan tindakan nyata, baik saat berada di dalam kelas maupun di luar kelas, yang dapat dilakukan oleh murid untuk meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan sekolah. Jabarkan rencana. Pertanyaannya adalah 1. Apa langkah awal yang dapat dilakukan untuk menciptakan murid yang peduli terhadap lingkungan sekolah dan suasana pembelajaran yang menyenangkan? Kedua, bagaimana cara mengukur keberhasilan pembelajaran yang menyenangkan dan kemajuan murid yang peduli terhadap lingkungan sekolah? Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan antara lain: yang pertama, mengadakan survei kepada murid. Kegiatan atau program apa yang mampu menciptakan kepedulian terhadap lingkungan sekolah? Kedua, melaksanakan studi banding ke sekolah lain untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas terkait pelaksanaan kegiatan atau program yang mampu menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan dan peduli terhadap lingkungan sekolah. Ketiga, melaksanakan program yang mampu menumbuhkan dan meningkatkan sikap peduli terhadap lingkungan sekolah, seperti menciptakan budaya sekolah sadar dan peduli terhadap lingkungan sekolah, pengurangan penggunaan plastik di sekolah, pengelolaan kompos, memisahkan sampah organik dan anorganik, piket kebersihan kelas, mengadakan Jumat Sehat, lomba kebersihan kelas secara kontinu yang dikemas secara menarik, dan lain-lain. Atur eksekusi. Pertanyaan yang muncul adalah 1. Bagaimana menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan budaya peduli terhadap lingkungan sekolah secara berkelanjutan? Kedua, siapa yang akan membantu pelaksanaan dan pemantauan pembelajaran yang menyenangkan dan kegiatan kepedulian terhadap lingkungan sekolah? Ketiga, bagaimana menyelaraskan pemahaman tentang penumbuhan sikap peduli terhadap lingkungan? Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan adalah: yang pertama, melaksanakan evaluasi dan refleksi pelaksanaan pembelajaran yang menyenangkan dan program peduli lingkungan sekolah. Kedua, membentuk tim penanggung jawab program. 3. Mengadakan sosialisasi program peduli terhadap lingkungan sekolah. 4. Selalu mengajak murid terkait perkembangan budaya peduli terhadap lingkungan sekolah.
dan meminta murid untuk konsisten dengan budaya peduli terhadap lingkungan sekolah. Manfaat pembelajaran yang menyenangkan dan peduli terhadap lingkungan sekolah. 1. Membuat murid lebih menyukai belajar sehingga terciptanya murid yang unggul. 2. Menumbuhkan sikap gotong royong, menciptakan suasana yang bersih dan nyaman untuk proses pembelajaran yang menyenangkan. 3. Memberikan referensi kepada guru dalam menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. 4. Menciptakan lingkungan sekolah yang sejuk, bersih, dan sehat. 5. Saling berkolaborasi menjaga kelestarian lingkungan. 6. Mengajarkan pada murid perilaku yang bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah. 7. Kebersihan lingkungan menjadi unggulan sekolah. Terima kasih. Saya Wahyuni, CGP Angkatan 10 SMA Negeri 2 Cilacap. Terus tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Salam Guru Penggerak.